Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah. Siang ini khatib akan mencoba menyampaikan sebagian makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang terjemahannya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa melihat ternyata ada pelajaran yang dapat kita ambil. Kita lihat misalnya dari awalnya saja Allah berseru, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka ayat ini berlaku untuk semua manusia, siapapun orangnya, dari mana asalnya, apapun agamanya. Bahkan mungkin dari golongan jin pun terkena seruan ini. Cuma kadang kalau kita berbicara ayat ini di hadapan orang-orang yang berbeda agama, mereka terlihat alergi. Kadang di sela-sela mengajar saya juga menyisipkan ayat kepada murid-murid saya, walaupun di dalam kelas ada yang non-muslim, dan saya lihat mereka kadang juga alergi. Walaupun mereka ketika menyampaikan isi Injil pun saya tidak alergi, saya mencoba memahaminya dan menyerapnya. Tetapi ketika saya menyampaikannya, kadang mereka alergi. Padahal ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Yang kedua, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini sudah jelas kalimatnya. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kalau disatukan akan lahir seorang manusia yang benar-benar jelas, tidak samar-samar. Karena asalnya sama-sama satu laki-laki dan satu perempuan.
Bagaimana dengan poligami? Boleh-boleh saja asal kejadiannya satu laki-laki, satu perempuan. Istri yang lain juga satu laki-laki dengan satu yang sama, laki-laki yang sama, bukan laki-laki yang berbeda. Itu namanya bukan poligami. Nah, ketika laki-lakinya lebih dari satu, itu namanya poliandri yang tidak dibenarkan, karena nanti anaknya tidak jelas, anaknya siapa. Maka yang bermunculan saat ini kadang banyak anak dengan C1 bertuliskan anak mama, karena suaminya tidak jelas, bapaknya tidak jelas, dan itu pelanggaran dari ayat ini. Termasuk bangsa jin, bangsa siluman, ya, yang sekarang lagi ngetren, manusia mencoba berhubungan, berkomunikasi dengan mereka, itu juga hasilnya tidak jelas. Yang dituntut di ayat ini adalah kejelasan, asal yang sama, satu laki-laki dan satu perempuan. Kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini yang ketiga ini. Pelajaran yang ketiga, Allah menciptakan dengan kejelasan tadi sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, bangsa Amerika, dan bersuku-suku. Di dalam bangsa Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura. Bahkan di negara kita yang unik sekali, lebih kecil lagi, terutama di Yogyakarta yang tidak dimiliki di wilayah lain. Mulai dari provinsinya sudah istimewa, kemudian ada kabupaten kota, di dalamnya ada kecamatan, kelurahan, RW, RT, dulu malah ada LK namanya lingkungan, bahkan nama-nama jalan pun sangat unik. Sosro Wijayan, Sosro Menduran, Sosro Dipuran, Cokro Diningratan, Cokro Kusuman, unik yang tidak ada di negara lain. Itu semuanya memang Allah yang menciptakan dari asal manusia yang benar-benar jelas. Tujuannya adalah untuk lita'arofu, saling kenal mengenal. Nah, jadi pelajaran yang keempat dari ayat ini, Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari sumber yang sangat jelas adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Nah, saling kenal mengenal ini ada dua sumbu, ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Sumbu vertikal artinya kita diperkenalkan, diperintahkan, dianjurkan, diserukan oleh Allah untuk mengenalkan Allah. Jadi kata li ta'arafu di sini artinya kita diperintahkan untuk mengenalkan Allah kepada siapa saja. Maka unsur dakwahnya tetap harus ada. Yang sekarang dilarangkan kalau kita berdakwah kepada orang yang sudah beragama, itu menurut undang-undang memang dilarang. Tapi kalau caranya begini, kapan kita akan dakwah? Padahal kewajiban dakwah internal dan eksternal, pembinaan ke dalam dan pembinaan keluar. Maka kalau kita mengalah, cobalah menyampaikan. Menyampaikan saja kan sudah bagian dari dakwah. Lebih sebaliknya mengenalkan Allah. Inilah Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang tempat kita bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini yang perlu kita kenalkan. Secara horizontal, secara vertikal kita mengenalkan Allah. Dan kemarin di bulan Ramadan kita sudah berlomba-lomba saling mengenalkan Allah lewat berbagai aktivitas. Ada yang mengenalkan Allah lewat tadarus, mengenalkan Allah lewat takjilan, lewat taraweh, lewat kuliah taraweh, lewat kuliah subuh, dan masih banyak acara lagi yang berjudul puasa. Ayatnya tentang puasa, tetapi dengan puasa mampu menarik amalan-amalan yang lain. Judulnya berpuasa, tapi di dalamnya kita bisa sholat taraweh, sholat witir, kuliah subuh, dan macam-macam. Judulnya puasa. Itulah hebatnya ibadah puasa. Dan inilah forum yang bagus untuk mengenalkan Allah. Nah, sumbu horizontalnya kita saling mengenal. Di bulan Ramadan kemarin kita saling mengenal dengan sesama manusia. Kita bisa sholat tadarus berjamaah,
Sholat tarawih berjamaah itu tujuannya juga saling mengenal. Ternyata kita bersaudara, sesama muslim, sesama orang beriman, ada kewajiban yang sama. Maka kalau kemarin kita tidak berjamaah sholat isya, mana mungkin akan meningkatkan kualitas li ta'arufunya. Apalagi sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban, setelah itu pulang tidak kenal lagi. Nggak ada nilai tambahnya kalau dengan cara seperti itu. Secara horizontal kita juga mengenalkan inilah aku, mana engkau. Jadi saling mengenalkan. Yang tujuannya adalah silaturahmi, menyambung persaudaraan, menyambung tali kasih. Makanya hadirin sekalian, puncak amalan Ramadan kemarin diakhiri dengan Syawalan, itu dilambangkan oleh wali dengan sebuah lambang yang namanya kupat. Kupat tidak cuma ngaku lepat, tapi laku papat. Ada 4 laku yang harus kita lakukan di akhir Ramadan. Begitu Ramadan selesai ada 4 laku, 4 ya, kupat, laku, papat. Yang 4 laku ini dapat diselesaikan dalam 1 hari, tidak perlu berlama-lama. Apa saja laku 4 ini? Begitu Ramadan selesai, malamnya kita mulai dengan takbiran. Dan takbiran inilah saatnya li ta'arufu, sama-sama mengenalkan Allah dan sama-sama mengenalkan kita sebagai orang beriman. Maka takbiran yang dianjurkan oleh Nabi adalah seruan, menggema agar orang tahu inilah orang Islam. Li ta'arufu horizontal. Dan kita mengenalkan Allah pula di masyarakat, inilah Allah yang agung lewat takbiran. Tentunya takbiran yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah, bukan takbiran yang terkontaminasi oleh modernisasi. Sekarang kan banyak istilah, ada Syawalan, ada halal bihalal, ada lebaran. Kita sering salah. Ya, kalau salah narasinya saja mungkin tidak apa-apalah, tapi jangan sampai salah konsepnya. Konsep yang benar adalah Syawalan, adalah orang Islam yang mencoba, berusaha meningkatkan dan mempertahankan amalan-amalannya sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan ajaran Gusti Allah, sesuai dengan ajaran yang Islami. Kalau kita terkontaminasi dengan ajaran yang modernisasi atau westernisasi, itu nanti yang terjadi adalah halal bihalal yang di dalam konteks Islam sebenarnya tidak ada. Hanya menggabungkan istilah halal dengan halal. Apalagi lebaran, itu ajaran orang Islam yang mencoba mempertahankan nilai-nilai tradisi. Ajarannya simbah-simbah. Sehingga ketika bulan Ramadan terasa berat, seperti menderita, pengennya cepat selesai, maka begitu selesai, bubar sudah, lebar sudah, lebaran sudah selesai. Nggak ada nilai yang membekas. Yang perlu kita pertahankan dan perjuangkan adalah Syawalan, yang di dalamnya ada laku papat. Yang pertama tadi adalah takbiran sesuai dengan cara Nabi, tidak terkontaminasi dengan penjajah. Sehingga tradisinya, saya kadang heran kalau takbiran, kalau kita jejerkan dengan adzan, kita juga jadi bingung. Di satu sisi adzan dilarang pakai pengeras suara, di sisi lain takbiran kadang malah dilombakan dengan mendapatkan hadiah motor. Ini kan terbalik ini. Kalau mau dilarang harusnya takbiran yang mengganggu pejalan umum, sampai dilombakan yang tidak ada caranya. Nabi memang mengajarkan takbiran, tapi tidak dengan cara seperti itu. Ini perlu tanda tanya, ada apa ini dengan takbiran? Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Yang Nabi ajarkan adalah mengagungkan asma Allah pasca sholat Isya di hari terakhir bulan Ramadan, dengan bersama-sama mengagungkan asma Allah tanpa mengganggu orang-orang lain. Tapi tetap ada nilai syiarnya. Itu laku yang pertama. Yang kedua adalah zakat fitrah 2,5. Ada juga 2,7.
Kalau mal ya 2,5%. Yang diharapkan itu hanya sekedar berlatih, karena bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Harus berlanjut di hari yang lain, berbagi, share kekayaan, share kelebihan. Yang waktu di bulan Ramadan kita dilatih 2,5% atau 2,5 kilo sembako beras kalau di tempat kita. Itu laku yang kedua. Dan laku yang ketiga adalah sholat Idul Fitri sendiri sebagai media li ta'arafu, mengenalkan Allah dan mengenalkan diri kita. Makanya Nabi memberikan sunnah kepada kita sholat Id itu di lapangan. Lapangan yang satu, lapangan yang besar. Maka di zaman Nabi hanya ada satu tempat lapangan terbesar. Disitulah umat muslim, orang beriman berkumpul menjadi satu, menunjukkan kekuatan yang sangat besar dan mengenalkan Allah. Li ta'arafu, inilah Allah dan inilah umat Islam. Nah, kalau sekarang lapangan-lapangan sudah dilarang, tidak digunakan untuk sholat Id, maka konsekuensinya pada pindah ke masjid-masjid, bahkan kampung-kampung mulai mengadakan sholat Id sendiri-sendiri. Dan bingung mencari khotibnya, karena memang kekurangan dan belum dipersiapkan. Inilah satu fenomena yang kadang harus kita prihatin, ya. Karena mulai berkurang nilai syiarnya, nilai li ta'arafunya berkurang. Ini yang ketiga. Dan laku yang keempat adalah silaturahmi. Pasca mendirikan sholat Id, dianjurkan silaturahmi. Dan silaturahmi itu sendiri juga media li ta'arafu, karena setiap kali bertemu kita mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenalkan Allah dan juga mengenalkan diri kita. Li ta'arafu, akulah seorang beriman, akulah seorang muslim. Jadi ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Dan 4 laku ini dapat kita selesaikan dalam satu hari, tidak perlu berhari-hari. Karena Idul Fitri adalah riaya kecil, bukan besar. Yang besar adalah Idul Adha, maka hari rayanya 4 hari, tanggal 10 Zulhijjah ditambah ayyamut tasyrik selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, maka Idul Adha 4 hari, sehingga disebut hari raya besar. Idul Fitri hanya 1 hari. Hanya hari itu tanggal 1 Syawal kita tuntaskan 4 perkara, 4 laku: takbiran, zakat, sholat Id, dan silaturahmi. Hari kedua kita sudah disunahkan lagi menunaikan ibadah puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Memang boleh tidak berturut-turut, memang boleh di hari-hari akhir, yang penting bulan Syawal. Tetapi Nabi memberikan sunnah. Puasa Syawal adalah puasa sunnah, tapi sunnahnya adalah mulai hari kedua selama 6 hari berturut-turut. Kata Nabi, barang siapa berpuasa bulan Ramadan ditambah dengan Syawal 6 hari, maka lengkap sudah puasa seperti puasa selama 1 tahun. Kenapa bisa 1 tahun? Karena 1 puasa dianggap amalan bernilai 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Kalau kita puasa 1 bulan dan dikalikan 10, maka 300 hari. 1 tahun ada 360 hari. Ramadan sudah 300 hari, maka yang 60 adalah 6 hari Syawal dikalikan 10, 60. Jadi kalau digabung 360 pas lengkap puasa kita. Maka sangat tidak lengkap apabila kita menuntaskan Ramadan tetapi tidak melakukan puasa Syawal walaupun sunnah. Kata Nabi begitu. Dan ini masih ada kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa Syawal. Yang kalau dulu tradisinya simbah-simbah kita, tradisinya para wali dituntaskan mulai hari yang kedua. 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. Maka pada hari yang ke-8-nya baru selesai sudah. Mungkin ada tradisi yang lain seperti di Jawa Tengah yang namanya Syawalan besar atau Dugdar. Itu monggo. Tapi yang jelas Idul Fitri tidak perlu dibesar-besarkan. Kita seringkali membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Idul Adha itu idul hari raya besar.
tapi kadang kita mengecilkan. Sedangkan Idul Fitri hari raya kecil, kadang kita membesar-besarkan. Sehingga ketika datangnya hari raya Idul Adha yang harusnya besar, kita malah tidak bisa apa-apa. Jangan lupa Idul Adha Allah punya duwe gawe besar. Allah mengundang orang-orang kaya untuk berkumpul di tanah suci. Itu anggarannya besar, minimal 40 juta. Bagi yang kurang begitu kaya, Allah memanggil kita untuk menjadi sahibul kurban, minimal kambing atau sapi atau onta. Itu juga perlu anggaran besar. Nah, kalau di Idul Fitri sudah dihabiskan anggarannya untuk beli pakaian, beli sepatu, ganti HP, ngecat rumah, ya kalau Idul Adha masih ada anggaran silakan. Tapi kalau tidak ada, ini terbalik. Idul Fitri tidak perlu dibesar-besarkan. Yang dibesarkan adalah amalannya, takbiran, zakat, sholat Idul Fitri, dan silaturahmi. Cukup itu saja. Karena kejadiannya hanya 1 hari, itu Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha 4 hari. Ini dua gawe yang sangat besar. Maka kalau bisa, kalau kita punya dua gawe pribadi, mantan apa surat atau lain-lain, dianjurkan setelah Idul Adha selesai, bukan sebelum atau ketika Idul Adha. Itu karena dua gawenya Allah. Ya, kita tidak menyalahi dua gawenya Gusti Allah. Jadi ini ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya. Maka inilah yang namanya li ta'arufu, sumbu vertikalnya kita mengenalkan Allah, sumbu horizontalnya kita dakwah kepada sesama manusia. Ini ajaran 4 yang ada di dalam ayat ini. Dan yang kelima, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi kita adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita balik lagi, siapa orang yang bertakwa, maka di dalamnya ada ajaran-ajaran tadi. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi teliti, tidak ada yang lepas dari pantuannya. Demikian sebagian kandungan ayat yang ada di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, yang berlalu sudahlah. Amalan bulan Ramadan kemarin kita jadikan bekal untuk melanjutkan perjuangan amal kita, dan kita akan menghadapi satu karya besar, satu proyeknya Allah, yaitu Idul Adha. Di antara dua Idul ini ada namanya bulan Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah artinya rehat, istirahat. Bukan berarti kita leha-leha, tetapi ada waktu jeda untuk persiapan kita. Maka bulan Ramadan kita jadikan starting point untuk melangkah kepada Idul Adha. Kalau kemarin kita hendak berRamadan saja, perlu ada langkah tahapan awal, yaitu Rajab atau Sa'ban. Maka begitu Ramadan selesai, bulan Syawal masih di tengah-tengah, kita akan menghadapi Idul Adha. Tentu ada waktu rehat untuk persiapan kita, yaitu bulan Dzul Qa'dah. Mudah-mudahan kita juga bisa menyambut panggilan Allah. Yang naik haji, kita doakan semoga haji mabrur. Yang menjadi shahibul, mudah-mudahan kurbannya diterima. Dan bagi yang belum, berniat dulu. Yang penting berniat dulu. Urusan mampu atau tidak itu nanti, yang penting berniat. Yang kedua, merubah mindset. Saya harus menjadi shahibul. Saya tidak harus menjadi panitia. Saya tidak harus mendapatkan daging. Tidak harus.
Yang harus adalah menjadi sohibul. Walaupun nanti itu urusan Allah. Yang penting tekadkan niat dulu, merubah mindset menjadi orang al-yadul ulya min yadis sufla. Menjadi orang yang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Lebih baik menjadi sohibul daripada menerima. Itu tekadnya dulu disampaikan untuk menyambut ajakan Allah di Idul Adha, Idul yang lebih besar daripada Idul Fitri. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah mempersiapkan kita hingga kita bisa menyambut undangan Allah menghadapi bulan Haji Idul Korban dengan suasana yang senang dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.